Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Sekali lagi Yohanes 13 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul menjaga kata-kata. Mari kita akan mempelajari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, tentunya juga dengan menggunakan OIA. Mari terima berkat Tuhan, pesan Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca tadi. Di sini kita dapat menemukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa di perikop ini, yaitu ada Tuhan Yesus dan juga ada Petrus, juga ada murid-murid yang lainnya. Nah, peristiwa yang terjadi pada kisah ini adalah Tuhan Yesus memperingatkan Petrus tentang penyangkalan terhadap Tuhan Yesus yang nantinya akan dilakukan oleh Petrus. Nah, kemudian itu juga dibarengi juga dengan percakapan-percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Di sini kita juga dapat menemukan peristiwa Tuhan Yesus memperingatkan Petrus ini terjadi karena Petrus sangat ingin tahu ya, dan sangat percaya diri, sangat yakin bahwa dia bisa selalu mengikuti Tuhan Yesus dimanapun. Padahal nantinya dia sendiri yang akan menyangkal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memperingatkan, menegur Petrus pada saat itu. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dari ayat yang kita sudah baca. Dan kemudian interpretasinya, ya, hal apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Jadi di sini kita dapat belajar bersama-sama untuk menjaga kata-kata kita. Ya, bagi kita manusia, berkomunikasi atau berbicara atau berkata-kata itu adalah hal yang sangat penting. Ya, dan selalu dilakukan setiap waktu, dan memang kita harus berbicara karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan kehidupan kita yang harus kita lakukan melalui pembicaraan, ya, melalui ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena begitu sering dan banyaknya kita berkata-kata, maka kita tidak dapat menghitung ya berapa jumlah kata yang kita ucapkan setiap hari, karena begitu banyak ya kita mengucapkan banyak hal. Dan ternyata banyak kata yang terucap dari mulut kita tanpa kita sadari dampaknya. Ya, mungkin kita berkata-kata biasa saja, tapi ternyata perkataan kita pun itu punya dampaknya masing-masing. Dan ada dampak yang baik dan ternyata juga ada dampak yang buruk. Kata-kata itu bisa begitu saja meluncur ya, keluar dari mulut kita tanpa kita kuasai, tanpa kita sadari, tanpa kita bisa kontrol. Maka dari itu manusia lebih cenderung cepat berkata-kata. Dan inilah yang juga terjadi kepada Petrus dalam peristiwa ini. Sebelum Petrus berkata-kata, Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan bahwa Tuhan Yesus ini akan pergi. Namun Tuhan Yesus tidak menyebutkan kemana dia akan pergi. Lalu Petrus kemudian dengan rasa ingin tahunya, dengan begitu berani juga dia bertanya kepada Tuhan Yesus kemana dia akan pergi. Nah, jawaban Tuhan Yesus menegaskan bahwa tempat tujuannya tidak perlu diketahui oleh murid-murid. Sebab para murid-murid tidak mungkin mengikutinya, tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus pergi ke tempat tersebut untuk sekarang, untuk waktu tersebut.
Ya, sesungguhnya ungkapan sekarang yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini menunjuk soal waktu, ya, bukan larangan untuk para murid mengikuti Tuhan Yesus. Nantinya murid Tuhan Yesus bisa mengikuti Tuhan Yesus ke tempat tujuan tersebut, namun bukan sekarang, ya, bukan waktu di saat Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus, tapi nanti, ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Petrus ini seperti tidak sabaran dan terkesan seperti menyelidik Tuhan Yesus dengan sangat kritis. Petrus mengatakan akan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, bahkan dengan sampai mengorbankan nyawanya sekalipun. Nah, disinilah Petrus kurang menjaga kata-katanya. Petrus tidak memperhatikan dan mencerna ucapan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan cermat. Petrus ini tidak menghiraukan perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi yang kita bisa baca dalam perikop sebelumnya. Yang jelas-jelas itu hal yang lebih mudah untuk dimengerti dan dilakukan. Petrus tidak menanyakan apa-apa tentang perintah yang Tuhan Yesus sampaikan, yang harusnya itu dapat perhatian penuh dari Petrus dan murid-muridnya. Tapi Petrus ini malah lebih terpaku kepada rahasia tempat di mana Tuhan Yesus akan pergi. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menegur dengan keras dengan mengatakan dan juga menyampaikan tentang penyangkalan yang tidak lama lagi justru akan dilakukan oleh Petrus terhadap Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat ada dua ayat yang akan saya bacakan, yaitu di dalam Amsal 10 ayat 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Satu ayat lagi dalam Amsal 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari apa yang terjadi pada Petrus tadi, kita dapat belajar bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga kata-kata kita. Sesuai juga dengan ayat dalam kitab Amsal tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Tidak terlalu cepat berkata-kata dan dapat mengontrol, dapat mengatur, menguasai perkataan apa yang akan kita ucapkan. Sehingga perkataan kita juga menghasilkan dampak yang baik, dampak yang benar, dampak yang tepat. Baik itu untuk diri kita sendiri, untuk sesama, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita rindu agar kiranya perkataan kita, kata-kata kita itu tidak menyebabkan kita ditegur, tidak menyebabkan kita diperingatkan, apalagi menyebabkan orang sampai memarahi kita. Ya, hendaknya tidak terjadi demikian. Kata-kata kita tidak menyakiti, tidak menyinggung, atau menyindir, atau membuat orang lain tidak nyaman. Kata-kata kita tidak meresahkan, ya. Kata-kata kita sesuai fakta dan kebenaran. Dan juga kata-kata kita bisa diterima dengan baik dan disetujui oleh orang lain juga dan lain sebagainya. Nah, inilah dampak yang seharusnya dihasilkan dari kata-kata kita. Dan hal tersebut bisa terjadi jika kita menjaganya. Menjaga kata-kata kita, hati-hati dalam berbicara, kemudian tidak cepat berkata-kata atau merespon atau ceplos-ceplos, tapi kita mengatur apa yang akan kita sampaikan, materi yang kita akan sampaikan, dan juga cara penyampaiannya, ya, susunan kata-katanya dan nadanya juga, ya, bagaimana intonasi dan artikulasinya dengan tepat. Nah, aplikasinya Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa menjaga kata-kata kita? Yang pertama, kita bisa belajar, ya, dari belajar. Amsal 17 ayat 27 mengatakan orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, di sini kita melihat dengan kita belajar, kita jadi memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang membuat kita jadi mengerti, jadi tahu, jadi paham seperti apa yang baik dan benar dalam berkata-kata khususnya. Ya, kita dapat belajar berkata-kata dengan yang pertama, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saat kita banyak belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kebenarannya bagi kehidupan kita dan membuat kata-kata kita pun juga menjadi baik dan benar dan bisa diterima dengan baik. Kemudian kita juga dapat belajar dengan misalkan kita meniru atau meneladani cara berkata-kata dari orang-orang yang tepat, orang-orang yang mahir, orang-orang yang terpercaya dalam hal berkata-kata. Misalkan dari pribadi Tuhan Yesus sendiri,
Atau kita bisa belajar dari gembala sidang kita di tempat ini, hamba-hamba Tuhan atau seorang senior yang dipandang baik, kemudian punya juga latar belakang yang baik, kemudian seorang yang punya latar belakang di dunia komunikasi atau public speaking, misalkan seperti MC, host atau presenter, narasumber, motivator dan lain sebagainya. Kita juga dapat belajar dengan melihat referensi atau pelajaran-pelajaran baik di buku dan juga di internet atau di tayangan-tayangan saat ini yang sudah begitu banyak. Atau kita juga dapat belajar dengan mengikuti pelatihan atau training public speaking atau cara berkomunikasi, cara berbicara di tengah masyarakat. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam belajar supaya kita bisa menjaga kata-kata kita pun bisa tersusun dengan baik. Dan kemudian hal yang kedua yang kita bisa lakukan supaya kita dapat menjaga kata-kata kita, yaitu adalah dengan berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Ini adalah cara yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, hal yang mutlak yang harus kita lakukan dan paling ampuh untuk menolong kita supaya kita bisa berkata-kata dengan baik, menjaga setiap perkataan. Karena dengan kita minta hikmat Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam mulut kita, bibir kita, lidah kita, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan juga membangun diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang kami dapat nikmati kembali. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjaga kata-kata kami. Kami rindu setiap perkataan kami boleh memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain dan juga bisa mendatangkan hal yang baik bagi diri kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau berkati, Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada keluarga GPD LSAD Magelang. Oleh karena Kristus telah mati untuk kami ketika kami masih berdosa dan sekarang dibenarkan oleh darah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.